Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dari kelas 2016E, NIM 168000127. Akan mempresentasikan mengenai artikel proceeding yang akan saya bawakan, yakni yang berjudul Pengaruh Permainan Hitam Hijau Pintar berbasis pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar peserta didik. Adapun latar belakang dari pengambilan judul ini yakni yang pertama ya ini pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah suatu komponen dalam pembelajaran yang harus ada. Nah, di pendidikan ini kita yakni di abad 21. Abad 21 merupakan abad yang sangat ekstrim dalam dunia pendidikan, yakni menggunakan teknologi sebagai sarananya di kurikulum K13. Nah, kurikulum K13 ini juga harus menyesuaikan dengan abad 21. Ini yang mana menggunakan segala sesuatu menggunakan media atau internet. Nah, di sini saya menggunakan media pendekatan kontekstual. Yang mana pendekatan kontekstual adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan keseharian peserta didik. Seperti halnya galon, atau bak mandi dan sebagainya. Permainan. Nah, saya mengambil permainan karena ingin peserta didik itu tertarik dengan sebuah permainan. Kan mereka itu nggak jauh dari permainan kalau masih kecil. Nah, hitam hijau pintar berasal dari olahraga, pelajaran olahraga. Nah, ini yang mana yang satu nanti bilang hitam dan apabila yang bilang hijau akan sebaliknya, yang bermaksud untuk membuat mereka pintar. Dan juga hasil belajar. Tujuan dari segala sesuatu ini adalah hasil belajar yang mana bisa membuat peserta didik menjadi lebih baik. Dengan judul Pengaruh Permainan Hitam Hijau Pintar berbasis pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar peserta didik. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan dalam ini adalah bagaimana aktivitas pendidik dalam pembelajaran dengan permainan hitam hijau pintar berbasis pendekatan kontekstual. Apa saja yang dilakukan pendidik? Apakah sesuai dengan sintak dalam pendekatan kontekstual? Oke, nomor 2, bagaimana aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dengan permainan hitam hijau pintar berbasis pendekatan kontekstual? Juga ingin melihat aktivitas peserta didik sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan pendekatan kontekstual tersebut atau tidak. Dan yang terakhir, adakah pengaruh permainan hitam hijau pintar berbasis pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar peserta didik. Melihat apakah ada hasil dari permainan hitam hijau pintar berbasis pendekatan kontekstual ini terhadap keseharian ataupun hasil belajarnya. Di sini peneliti atau saya menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental design. Penelitian dengan non-equivalent post-test only control design. Jadi menggunakan post-test only saja sebagai memberikan hasil tes setelah saya kasih itu. Dan juga populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan yakni kelas 5 di SDN Gayungan 2 Surabaya. Sampelnya kelas 5 dan kelas 4B. Kelas 5A dan kelas 4 5B. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, yakni yang mana di situ cuma ada kelas A dan B, yang mana bisa dipakai A dan B saja. Selanjutnya yakni non-equivalent post-test only control design, yakni kelas A yang saya pilih sebagai kelas
eksperimen, dan kelas B sebagai kelas yang saya gunakan kelas kontrol. U2 dan U4 yang saya berikan yakni treatment dari kelas 5A. Instrumen penelitian yakni meliputi validasi RPP, validasi aktivitas pendidik, validasi aktivitas peserta didik, validasi tes hasil belajar, dan juga teknik pengumpulannya lembar observasi dan lembar tes. Teknik analisa data yang saya gunakan yakni SPSS, uji normalitas, uji homogenitas, dan yang terakhir uji T atau uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji validitas RPP mendapatkan skor rata-rata dari kedua validator yakni 3,7, memenuhi kriteria sangat baik. Uji validitas pendidik mendapatkan skor rata-rata dari kedua validator 3,80, memenuhi kriteria sangat baik. Uji validitas peserta didik yakni mendapat rata-rata 3,74, memenuhi kriteria sangat baik juga. Dan uji validitas instrumen tes hasil belajar mendapatkan skor 3,9, memenuhi kriteria sangat baik. Adapun uji homogenitas memperoleh nilai signifikansi yakni 0,727, yang mana artinya lebih dari 0,05. Artinya, kedua sampel dalam penelitian dinyatakan homogen. Uji normalitas. Uji normalitas memperoleh nilai signifikansi 0,144, yang mana lebih dari 0,05, sehingga data yang digunakan berdistribusi normal. Dan uji hipotesis, yakni diperoleh nilai signifikansi 0,04, yakni lebih kecil dari 0,05. Maka dengan ini HO ditolak dan HA diterima. HA yang artinya terdapat pengaruh pendekatan kontekstual berbasis permainan hitam hijau pintar terhadap hasil belajar peserta didik. Pembahasan, yakni pengambilan data yang pertama adalah observasi aktivitas pendidik. Dilakukan dengan mengobservasi kegiatan sesuai dengan sintak dan indikator pendekatan kontekstual. Rata total yang diperoleh adalah 3,38 yang sesuai dengan skala interval dan kriteria yang didapat adalah sangat baik. Pengambilan data yang kedua, yakni dengan mengobservasi kegiatan peserta didik, yakni memantau sintaks dan indikator pendekatan kontekstual berjalan dengan baik atau tidak. Rata total yang diperoleh adalah 3,8 yang sesuai dengan skala interval dan kriteria yang didapat yakni sangat baik. Dan pengambilan data yang ketiga atau menjawab perumusan masalah yang ketiga, memberikan tes hasil belajar di akhir pembelajaran. Rata-rata yang didapat di kelas eksperimen 80,8, sedangkan rata-rata kelas kontrol 70. Dan menurut perhitungan SPSS, nilai signifikansi detail yakni 0,004. Artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh pendekatan kontekstual berbasis permainan hitam hijau pintar pada kelas eksperimen daripada kelas kontrol yang menggunakan pendekatan pembelajaran kurikulum 2013. Kesimpulannya yakni terdapat pengaruh permainan hitam hijau pintar berbasis pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.